Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya rasain tuh waktu itu sariawan banget. Semua tuh sariawan tuh bukan yang hanya luka-luka kecil gitu ya, tapi sampai seperti baret-baret. Nah, pada waktu itu saya berpikir saya kegigit gitu. Wah, karena kan kejadiannya tuh setelah bangun pagi. Terus saya lagi mikir, saya saat di malam tidurnya seperti apa kok sampai gigit-gigit begitu jadi sariawan. Sampai suatu hari saya ngerasain sariawan saya tegak lurus. Tegak lurus. Jadi ada yang luka-luka, ada yang tegak lurus. Terus saya lagi bingung, gigi saya ke arah mana kok bisa jadi tegak lurus gitu loh. Nah, ditambah lagi rambut rontoknya banyak. Rambut rontok, terus terutama tulang sakit. Nah, ekstrimnya itu waktu di tahun 2000 saya dipegang gini kayak kepotong pisau gitu. Perih gitu. Perih banget pada waktu itu. Yang saya heran nih Dok, boleh tanya juga ya Dok ya. Saya pernah nengok anak kecil, masih umur 9 tahunan. Tapi anaknya sekarang sudah nggak ada sih. Karena pada waktu dia sakit itu saya kagetnya badannya kayak zebra. Karena katanya kekurangan nitrogen dari lupusnya itu. Saya kaget loh ngeliatnya. Karena benar-benar kok bisa gitu ya Dok ya? Itu ya dia makanya kan lupus itu apa ya, kalau kita sebut tuh sebagai penyakit dengan banyak muka. Jadi efeknya kemana-mana tuh bisa beda-beda. Jadi artinya kadang-kadang buat seorang dokter umum dia ada gini-gini dia nggak mikir ke sana gitu loh. Nah biasanya makanya kalau untuk belajar lupus itu seorang dokter setelah dokter umum dia mesti ngambil spesialis. tetap yang darah penyakit ya? dalam. Penyakit dalam bagian darah lagi gitu loh. Jadi dia yang punya concern gini, dia langsung kayaknya ini nih gitu loh. Jadi feelingnya dia itu lebih tajam daripada dokter. Makanya that's why banyak orang yang sakit lupus itu tidak terdiagnosis bertahun-tahun. Oke nih, kita balik lagi ke studio yang warna biru lagi Dok. Kita mau tahu studionya tuh lebih enak yang mana orang nonton gitu kan. Tapi hari ini saya lagi kedatangan nih. Ada seorang kenalan lama yang sudah cukup lama. Dari TK ya. TK sampai SMP. Untung sekolahnya waktu SMA-nya pisah. Nah, beliau ini, Ibu Yaye, itu sekarang ini saya nggak tahu nih profesinya dia tuh ngapain. Kadang-kadang dia amatiran juga bisa profesional juga. Nah, saya kenalin dulu dah. Ini Bu Yaye. Ya. Selamat siang Dr. Jaya, selamat siang Franky, apa kabar? Nah, baik. Saya bilang profesional juga atau amatiran juga karena dia tuh seorang MC. Ya. Bisa jadi MC profesional, bisa jadi MC amatir. Ya. Beda. MC ngomong cucu juga. Nah, yang ngomong cucu itu kan amatir tuh, nggak dibayar kan? Tapi kalau lagi Enggak dibayar loh. Bayarannya mahal loh di tega belakang. banget. Di bawah tangan bayarannya. Di kolong meja. Tega sama menantu sama anak, masa ngomong cucu disebut profesional, itu kan amatir, nggak dapat bayaran. Tapi tahu kan bedanya amatir sama profesional kan? Tahu. Nah, yang tahu kita suruh jawab. Ya, bedanya pakai helm apa enggak, Frank? Kalau yang pakai helm itu amatir. Itu petinju. Jadi katanya kalau amatir itu bukan jadi profesinya dia. Ya. Kalau profesional itu adalah dia pekerjaan itu menjadi profesinya dia untuk menafkahi hidupnya dia. Jadi contohnya Tiger Woods. Dia profesional golfer. Karena apa? Nyari duitnya dari golf. Gitu kan? Nah, kalau Bu Yaye ini profesional MC, kesian si anak cucunya dong. Sepertinya sih kalau MC saya juga nggak terlalu ini banget ya. Tahun 80-an, 89, 87, tahun berapa? Itu penyiar radio Sonora. Serius loh? Kan. Sonora?
sampai sekarang gue dengerin Sonora. Kan itu radio orang tua, radio kantoran lah. gitu loh. 9200. Radio untuk orang kantoran supaya sambil kerja, sambil ada yang bunyi-bunyi terus ngantuk ya. Enggak, sebenarnya gue lebih cocok Sonora zaman dulu kalau menurut versi saya, Dok ya. Itu dulu ada nama Siska. Dia ngomongnya tuh kalem gitu ya. Mungkin nggak cocok Susan dengan mungkin, Mbak Susan. Enggak, dia waktu kasusnya 98 dia kayaknya ikut begadang tuh nyarin kondisi Jakarta. Waktu masa itu saya sudah Enggak. tidak di radio Sonora. Jadi Sonora itu yang saya suka, Dok ya. Gayanya tuh santai. Cuman mungkin nggak cocok sama anak-anak sekarang. Jadi ya Sonora mungkin mengupgrade dia punya stylenya ke gaya-gaya milenial sekarang. Ya buat saya Kalau gaya tua orang nggak ada yang dengerin sekarang. Kalau dulu memang targetnya karena untuk radio perkantoran sih ya. gitu. Jadi sambil kerja ada sound, ada misalkan orang lagi nunggu di bank atau apa, ada suara-suara yang lumayan lah. Pantesan dari tadi kita ngeliat orangnya denger suaranya udah enak. Ternyata ini Yaye ini penyiar Sonora dulu ya. Jadi Dulu ya sekali. mudah-mudahan ada satu sesi ini di Radio Sonora yang pakai penyiar gaya zaman dulu. Ya nggak usah semuanya gitu kan. Di jam tertentu yang ini harapan saya, siapa tahu sebagai apa namanya, Ya, nanti disampaikan, yang saya masukin Sonora. ke WhatsApp grup Sonora ya. gitu. Sebagai pendengar Sonora yang cukup lama sampai sekarang, kalau di mobil-mobil tuh kalau udah diganti itunya langsung saya masukin di memori nomor 1 ya Sonora, mau kemana aja saya cari tuh. Ketahuan masanya banget ya. Jadul banget. Ketahuan tua aja. Enggak, karena lagunya banyak yang apa Iya emang benar. ya. Tapi lagu-lagunya balik lagi kok sekarang. Ya Balik lagi. lumayan, artinya dia oke, tadi saya bilang dia udah masuk ke golongan milenial. Lagu-lagunya tetap kadang-kadang AMKM dan sebagainya tuh, ya kan? Nah, tapi mungkin ada satu di tiap hari itu jam tertentu yang buat ingetan, ya paling kan nggak lama lagi generasinya mungkin udah ini, ya siapa tahu masih seminggu sekali deh gitu. Ya. Waktu selesai Sonora tuh kalau nggak salah saya lupa ingat sih ya. Saya sempat di Bank Bali, sempat di kantor majalah juga. Bang Bali sama Sonora kan seberang-seberangan tuh. Jadi dulu jauh, Sonora di Jalan Kebahagiaan, Bang Balinya yang di Blok M. Terus masuk juga ke majalah olahraga. Sempat untuk jadi penulis olahraga. Tapi terus mulai kapan ya? Saya sempat mulai kena itu gejala-gejala dari lupus ya. Tapi penulis apa pengetik? Membuat artikel. Iya, nulis apa ngetik? Zaman dulu. Zaman dulu ngetik sih. Ya, jadi pengetik dong, jangan penulis. Ngetiknya Tetap aja membuat artikel ya. pertanyaannya ngetiknya 11 jari atau 10 jari. Nah itu dia. Makanya saya kadang-kadang mau protes, Dok. Banyak orang bilang pekerjaannya apa? Penulis. Padahal dia nggak nulis, ngetik. Jadi kita sempurnakan pengetik. Oke, terus ya kemana lagi ya? Kapan ya? Lupa ingat saya tuh mulai kena gejala-gejala seperti lupus. Tapi waktu itu belum tahu lupus sih. Udah kenal Hilman waktu itu. Itu dia dong. Kenal Hilman enggak, tapi tahu tahu permen karet tuh tahu. Sama jambulnya kan. Itu kenapa saya ajak Silvi Yaye ini ngajak ke sini biar diotopsi sama dokter Jaya. Boleh tuh dok. Enggak, tapi anak sekarang nggak ngerti lupus, Franky. Hilman nggak ngerti. Cerangin coba. Tahun kapan tuh dia? Saya jujur aja saya nggak baca si novelnya tuh, Dok. Ya nggak Tapi baca, saya lihat gambarnya covernya aja. Iya. Anak muda pakai celana. Itu kan di majalah Hai ya. Iya. Anak muda badannya Kalau kurus. punya duit atau kita langganan Hai. Saya kan nggak. Saya langganannya majalahnya Hello. Sama Hai, Bobo hello. ya. Bobo. Ya itu nggak boleh, Dok. Kita nggak boleh langganan dua majalah yang secara berbarengan. Satu majalah yang boleh dibilang majalah yang cukup orang-orang agak
umurnya lebih besar, satu lagi majalah itu nggak boleh di langganan barengan, tahu kan? Apa tuh? Bobo sama gadis. Oh. Nggak boleh itu sekaligus gitu. Kalau hai bobo boleh ya. Hai Bobo boleh. Hai gadis juga boleh. Hai gadis juga. Tapi kalau Bobo sama gadis jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu Namanya apa Nanti tuh? jadi femina soalnya. Itu namanya grooming istilahnya. Grooming. Jadi Istilah baru. kenapa Yaya ini saya ajak biar saya mau tahu. Dia kan sempat kita di grup WA tuh Asisi ya. Yaya sakit. Gini gitu. Nah, ya bukan artinya kita nggak percaya sama dokter yang mengotopsi zaman dulu. Nah, kita ini lagi ulang nih, karena kan yang namanya Dokter Jaya ini kan separuh dokter, separuh dukun. Ya kan? Iya. Dia tahu segala macam karena Bidangnya apa dok? Bidangnya? Forensik. Tadi forensik DNA ya. Forensik DNA orang hidup bisa ya? Bisa. Orang selingkuh Lebih ke saya. lebih mudah kelihatan. Saya apa disebut dokter selingkuh. Oh. Orang selingkuh ke saya nanyanya. Ini anak saya bukan gitu. Oh gitu. Oh iya. Meskipun dengan dilihat aja udah langsung bisa Oh dok. enggak, salah. Atau periksa ya. Kalau itu dukun dong. kalau itu Kirain langsung dilihat. Oh enggak nih bukan. oh iya ini anaknya. Kirain. Saya belajar Rena itu yang paling banyak kasusnya. berarti besok nih Dokter Jaya jangan-jangan udah diperluin lagi ilmunya ya dok ya. Yang kasus kemarin kan ada satu masalah kecelakaan pesawat terbang. Itu kan serpihannya dok ya. Kan masih dicek ini benar serpihan milik si nama Anu atau nama lain. Kalau enggak kan Iya. ketuker ntar. Iya itu Ya kalau pemeriksaannya. pesawat terbang repot karena urusannya asuransi, asuransinya gede. Hmm. Jadi kalau jadi salah harus detail salah banget ya. diagnosis, ya bisa salah itu uang asuransi ke orang lain. Oh. Ya, tapi ya kita turut berduka cita lah karena istilahnya kalau yang namanya kecelakaan itu apapun alasannya jelas itu banyak orang duka lah. Iya Iya. pastilah. Ya kan kita nggak- Makanya sekarang banyak orang yang kalau ada kan satu keluarga 4 orang, bapak ibu anak 2, 4-4-nya beda pesawat. Oh enggak, kalau di Oh. Jepang begitu. Jadi Meminimalkan misalnya dari resiko. satu perusahaan gitu, pasti ke luar negeri itu mereka bisa pesawat, beda pesawat. itu sama juga kayak company punya policy kan kalau pergi nggak boleh satu pesawat dalam itu. Iya. Gara-gara kejadian ke waktu pemain bola zaman dulu tuh. Pesawatnya satu pesawat kecelakaan, kesebelasan itu hilang semua. Kasihan abis. Tapi kalau saya dok, mungkin karena saya egois, nggak apa-apa deh sama anak-anak satu pesawat. Kenapa? Ditinggal orang nggak ada tuh sakitnya, dukanya kita tuh jauh lebih sakit daripada kita istilahnya kita Mending bareng ya. mending bareng. Kita nggak ini lagi deh, nggak ngerasain dukanya lagi ya, udah bareng-bareng aja deh gitu. Toh kalau selamat juga bareng-bareng. Gitu. Kalau menurut dokter mendingan bagaimana dok? Lebih baik bagaimana? Tergantung warisannya banyak apa enggak. Kalau utangnya banyak bareng-bareng. Supaya enggak turun ke keturunan. Bener juga ya. Mendingan- Utangnya banyak mendingan bareng-bareng. Nah, ini cara berpikir yang negatif semua. Enggak, bukan itu lah, pikir lateral namanya. Bukan, Cari gampang. bukan. Dokter aja ditanya, kalau menurut dokter gimana? Kalau saya jadi dokter aja saya bilang mendingan selamat. Kan ada opsi lain. Oke. Nggak perlu opsi itu dipilih. Nah, oke, ya. Ini kan kita pernah nyinggung-nyinggung masalah lupus deh dok ya. Oh iya, Sedikit nyinggung, udah pernah ya? dikit. Ya, Ya. nyenggol-nyenggol. Tapi pelakunya belum pernah datang. Ah, pelakunya ada itu juga. pengkhianat itu satpam menyerang perumahan yang dia mesti jaga. Oh, Iya. oh gitu. Kan prinsipnya itu. Oh Nah, iya. Prinsipnya kekebalan kita menghantam diri kita sendiri. kan. iya, Itu namanya betul. kan satpam yang Iya betul. balelok kan. Kadang-kadang dibilang dokter aja ada ketularan saya nih. Kayaknya 11-12 Betty itu. Kalau nggak nyambung. Antara serius sama bercanda Betty banget. Ya, makanya perlu nalar khusus untuk bisa nangkap omongan kita berdua gitu. Kadang-kadang kan kalau memang terlalu mau gampang cerna, yaitu yang disebut dengan
generasi strawberry dok ya. Ya. Bahwa itu segala sesuatu pengennya gampang dapatnya. Instan. Untuk supaya bisa mengerti, dia harus mencerna baik-baik omongan kita dong. Tadi dibilang mungkin ya tadi sempat agak ini kan, kok jadi ceritanya satpam gitu kan. Nah, dokter Jaya ngomong itu masalah penyakit tadi. Ya. Nah, Oke, belum pernah kita ajak seseorang yang diduga penyakit lupus untuk cerita. Nah sekarang Ya, kalau saya mau baca WA dulu karena banyak nih dari tadi nggak sini. Ya cerita deh di anamnesis sama dokter Jaya. Dia cerita aja iya. kejadiannya gimana sih, tahun kapan, apa yang dirasakan gitu loh. Itu terjadinya mungkin beberapa tahun sebelum tahun 2000 dok. Udah Jadi married belum waktu itu? waktu itu saya menikah tahun 89. Berarti 89. sudah ya. Sesudahnya. Sudah ada Anak berapa? anaknya sudah 3. Sebelumnya nggak pernah ada apa-apa ya? Pada waktu hamil sih bumi gonjang-ganjing ya. Jadi mabok terus kayak seperti gak bisa menahan badan rasa sakitnya gitu. Jadi kalau setiap kali orang bilang hamil menyenangkan, buat saya tuh nightmare banget gitu. Oh, Waktu itu. begitu pada waktu hamil. Pada waktu hamilnya gitu. Jadi 9 bulan mabok terus gitu. Nggak minum, Setiap padahal hari. nggak minum. Kenapa? Nggak minum. Nggak minum. Jadi Nggak boat. Oh, itu masih dipertegas. enggak. Nah, begitu anak lahir, saya tuh sering mengalami pusing yang sampai harus muntah. Kalau sudah muntah, sudah lebih enak. Pagi? Kapanpun. Tapi Anytime. Beda. Soalnya kalau hamil tuh muntah-muntahnya pagi. tapi setelah saya perhatikan, itu biasanya terjadi kalau sesudah kena matahari. Oh. Sesudah kena matahari tiba-tiba jadi gliyang-gliyang, kan kita kan sering ya olahraga di sekolah gitu, lama-lama kok gliyang, oh mabuk nih, masuk angin. Saya mikirnya pasti saya lupa makan atau apa gitu. Nggak makan peyem juga. Makan peyem bisa mabok loh. Oh gitu? Iya. Enggak sih. Nah terus waktu mulai tahun 2000 tuh, sebelumnya apa, 99 ya. Nah pada waktu itu saya sering sakit yang seperti sampai masuk rumah sakit gitu, sangkain tifus, disangkain apa gitu loh. Tapi nggak ada diagnosis, nggak ada apa ya? Kadang-kadang diagnosisnya ya tifus. Oh iya. Gitu, berbaliknya itu. Tapi ada satu simptom yang saya rasain tuh waktu itu, sariawan banget. Semua tuh sariawan tuh bukan yang hanya luka-luka kecil gitu ya, tapi sampai seperti baret-baret. Nah pada waktu itu saya berpikir saya kegigit gitu. Wah, karena kan kejadiannya tuh setelah bangun pagi. Terus saya lagi mikir, saya saat di malam tidurnya seperti apa kok sampai gigit-gigit begitu, jadi sariawan. Sampai suatu hari saya ngerasain sariawan saya tegak lurus. Tegak lurus, jadi ada yang luka-luka, ada yang tegak lurus. Terus saya lagi bingung, gigi saya ke arah mana kok bisa jadi tegak lurus gitu loh. Nah ditambah lagi rambut rontoknya banyak. Rambut rontok, terus terutama tulang sakit. Nah ekstrimnya itu waktu di tahun 2000, saya dipegang gini kayak kepotong pisau gitu, perih gitu, perih banget pada waktu itu. Tapi nggak ke dokter, nggak nanya dokter. Udah, kalau sakit kan bolak-balik ke dokter ya, tapi pada waktu itu mungkin dokter pemerhati lupus Iya, masih tidak terlalu ini. Ke dokter umum apa dokter spesialis? Dokter umum, lebih ke dokter umum sih, umumnya lebih ke dokter umum. Sampai suatu hari kakak saya notice, kebetulan dia sudah terdiagnosa lupus, tapi lupus yang diskoid ya, lupus kulit. Gitu Nah loh. dia itu dari sejak kamu kena gejala, terus baru kakak kena tuh berapa jaraknya berapa lama? Pada waktu saya tahu kakak saya kena itu kira-kira mungkin setahun sebelum saya mulai ini banget. Oh dia udah ketahuan. Udah ketahuan duluan. Waktu gejala-gejala kecilnya sih saya banyak, tapi saya nggak notice kalau itu lupus gitu. Sampai akhirnya pada waktu saya masuk rumah sakit, wah ini kok ini ya tifus, tapi kok kaki saya ngilu banget, sakit banget, ininya serba salah gitu. Saya ingat waktu itu masuk di rumah sakit di daerah Pancoran. Terus kakak saya nengok,
Dia mulai curiga, jangan-jangan kamu lupus kayak saya, dia bilang Oke, gitu. nah sekarang ini, sorry saya potong dulu. Waktu kakaknya ke diagnosis lupus tuh apa gejalanya? Kalau dia banyak ininya, Sariawan. enggak ruam di kulit, dia Oh, lebih dia ruam lebih di diskoid, kulit. dia lebih diskoid, lebih lupus kulit. Nah, abis begitu dia kan udah didiagnosis lupus. Terus kok dia bisa ngaitin yang kamu juga lupus gitu? Karena kan ada perbedaan gejala. Salah satunya ya itu ya tulang-tulang ngilu-ngilu, lalu sariawan, rambut rontok, demam kayak gitu. Berarti dia udah dikasih tahu dokter. Ya. Lupus itu gejalanya bisa macam-macam gitu loh. Ya. Karena kan kalau maksudnya saya ada kesamaan nggak? Jangan-jangan sama gitu. Iya, Jadi rupanya dia udah tuh udah teredukasi, Frankie. Iya. Cuman ada satu saya mau tadi dengerin. Kulit dipegang kayak keiris. Jadi kita bukan Kayak dipotong. jadi kayak kita pegang tuh kita sampai gak berani pegang badan kita. Sakit, karena kan? kayak seperti kepotong pisau gitu, Nah, iya. gitu. Saya pernah ngalamin itu di belikat sini. Tapi kan tiap hari diduga saraf perifer bukan. Ya itu saraf Nah, iya. juga. Jadi mungkin Oh, jangan disambung-sambungin, Frankie. enggak. Enggak punya Kan kalau ketemu. ini lebih ke persendian ya, Nah. lebih ke jadi kayak orang sakit rematik Dan gitu. jadi gini loh, Frankie. Kalau di kedokteran ada gejala, dari gejala-gejalanya kita diagnosis. Tapi sebaliknya kalau diagnosis itu ke gejala itu juga belum tentu connect gitu Iya. loh. Makanya ini keseluruhan dulu ceritanya nih. Oh, iya. Oke. Terus Oke, tadi sampai mana tuh kan? Iya, Lupa. nah, bisa ke iris-iris. Iris-iris Oh, diagnosis iya. sama Enggak. dokter. Nah, terus Tadi sampai- akhirnya saya dibawalah ke dokternya kakak saya. Oh, jadi di rumah sakit tetap nggak tahu tuh ya. Kondisinya pokoknya saya udah sehat, udah nggak panas, udah Oke. nggak ini pulang. Terus dibawa sama dia. Tapi di dalam perjalanan tuh memang sepanjang tahun saya tuh merasa seperti nggak fit gitu, badan yang apa sih, ada sesuatu yang mengganggu badan saya tapi saya nggak tahu apa. Akhirnya kakak saya mulai curiga, dibawalah saya ke dokternya di Dokter Kramat 128 ya, Dokter Zubairi, Profesor. Oh, itu guru Zubairi. saya itu. Profesor Zubairi Jurba. Penyakit dalam. Ahli hematolog ya. Lalu akhirnya dicek, diperiksa kan kalau nggak salah, seingat saya ya, lupus itu akan ada 20 gejala. Nah, menurut Prof waktu itu 4 macam aja sudah bisa masuk dalam kategori lupus. Dan akhirnya saya diperiksa labnya, termasuk diperiksa anti dsDNA, C3C4 komplement dan SLE, dan ternyata itu positif semua. Dan keluar hasilnya saya lebih berat dari kakak saya. Kakak saya diskoid, saya SLE gitu dapatnya. Tapi sempat nggak kamu ada di sini merah-merah kulit? Waktu itu akhirnya saya lengkap kok, paket lengkap saya dapat. Oh gitu. Paket ya? lengkap. Jadi dia masih malu-malu, lama-lama keluar juga gitu ya. Iya. Lalu saya minum obatnya langsung dosis lumayan tinggi, jadinya kan moon face banget. Wah, mukanya bulat. Waduh, muka gue berubah waktu Itu itu. kortikosteroid, Frank. Oh. Obatnya satu, kortikosteroid. Tapi itu salah satu gejalanya kalau di kedokteran dia bilang, orang lupus yang gitu-gitu sini mukanya merah, jadi seperti kupu-kupu katanya. Merah. Iya. Itu keluar itu. Jadi confirm nih ya bahwa Ya enggak, gejalanya sesuai gitu loh. gejalanya Kalau sesuai. pas diagnosisnya itu harus lab. Nah, Hasilnya dari hasil lab tuh memang sudah positif banget. Karena yang penting dari yang 4 itu tadi ya, anti DNA, C3C4 komplement, SLE-nya. Nah, SLE-nya kan ada yang SLE-nya masih belum ya. Ini saya udah langsung positif juga ya. Langsung begitu dibilang harus minum kortikosteroid dan bisa menjadi moon face, waktu itu sempat aduh gimana nih ya. Kita punya salon tapi penampilan kita nantinya. Enggak, waktu itu anak udah berapa tuh? Waktu itu anak 3. Ya udah Masih cukup 3. lah. Tapi Udah dapat cukup. satu lagi perempuan. Dapat lagi ya. gampang ya kalau di salon mah kita ngakalinnya beli kalender. Enggak, tapi mukanya bulat bener loh. Itu Bulatnya bulatnya tuh bukan kenapa, itu karena bengkak. Jadi Dia memang nahan air. kalau aduh nggak ada fotonya ya. Mukanya seragam, Frank. Kalau orang yang manggenong gituan, kalau di itu nih saudaraan semua nih. Iya, mata kita tuh mengecil. Mata kita mengecil tapi membengkak semua. Semuanya Bulat. membengkak buat. Moon Jadi face namanya. jadi nggak ada indah-indahnya deh gitu. Oh, sorry ya. Indah lah sebenarnya, ada satu kalau di sini jenis- di merah-merahin indah. Satu Nah, jenis yang penting sih pede ya. ada satu jenis kerak yang mukanya begitu tuh. Kok lu nyamain Kira- gua sama kerak sih? Makanya gue bilang minta maaf dulu gitu. Kan ada kerak yang mukanya bulat gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa sih. Betul. Udah lewat. Betul kayak gitu.
Ada kerak kan mukanya sampai bulat dan istilah temen tipis apa ada Cabi. semacam nggak cabi, dia ada semacam kayak ada semacam itulah oke. Nggak, kita ininya membengkak ya, membengkak. Terus ini juga membengkak, Oke. tapi mata kita akhirnya karena kesodok jadi tipis, jadi sipit ya. Jadi Kelopaknya keisi air. Dan Frankie. ini gejala yang karena obat. enggak, Oh. ini proses pengobatan. Darah Nanti someday obat. kalau sudah lama, sudah mulai membaik, obatnya dikurangin, Hilang. moon phase-nya berkurang. Nah jadi Gitu. gini, kalau yang begituan kalau udah di terapi sama dokter kita tahu moon phase, corticosteroid. Salah satunya itu yang pakai obat itu adalah ini. Ya. lama-lama jadi mooncake. Ini Itu makan di enak bulan itu. apa tuh? Ini makan di bulan apa tuh? Nggak tahu tuh istri saya bahaya biasa lu. beli. Saya kan terima jadinya aja dokter, lupa aja saya malas jadi orang inget. Oke, terus Terapi berapa lama tuh? Corticosteroid. Wah, lama banget ya. Saya kan sakit tahun 2000. Hmm. Mulai terdiagnosa serius fix. Saya lupus tahun 2000 tanggal berapa ya saya lupa. Tapi itu sampai dengan 2010 saya setahun paling enggak 3 kali lah masuk rumah sakit, paling dikit ya. Tapi Ngapain tuh? Kenapa? macam-macam. Jadi waktu tahun 2000 awal-awal kan saya kenanya tulang kulit darah ginjal. Tahun 2002 2003 saya kena jantung. 2005 saya kena paru, 2007 saya kena sebagian saraf, sebagian otak. Tapi nggak tahu gimana. Pokoknya rada bego lah. Enggak, tapi dokternya nerangin nggak sebenarnya lupus itu apaan? Lupus autoimun ya. Iya. Kekebalan tubuh kita yang menyerang organ sehat, bukan menyerang penyakit. Iya. Ibaratnya kalau kita komputer ada virus masuk, kita pasang antivirus, yang ada malah menduplikasi virus, bukannya menyerang. Dia Si tidak musuh. mengenali, kekebalan itu kan fungsinya mengenali kuman, virus. Dia serang itu, tapi dia ini nggak orang kerjaan. Yang diserang tuh badan sendiri. Ada yang diserang ginjalnya, ada yang diserang kulitnya, ada yang diserang parunya gitu loh, Frankie. Makanya akibatnya gejalanya bisa macam-macam. Tapi prinsipnya dia adalah seperti satpam yang nyolong di kompleks yang Kompleks dijaga. sendiri. Itu loh yang saya bilang. Dan keselnya memang kita nggak bisa nebak ya, dia mau nyerang yang mana gitu. Jadi pada saat kita kena, oh nih ginjal gue yang kena nih, yaudah betulin ginjalnya kan, tiba-tiba dia nyerang yang lain gitu kan, tiba-tiba dia nyerang paru. Pada saat yang sama paru saya paru-paru basah ya, tiba-tiba jadi Pneumonia. TBC, paru-paru kering ya. Itu kan ngeselin, dua-duanya kita dapat gitu loh. Enggak, tapi sekarang ini ya, tolong dia coba dipikir deh. Kira-kira ada nggak kejadian apa sebelum itu terjadi? Jadi sebenarnya kan sebelum kena paru, Pemicunya apa gitu? kamu capek misalnya, habis melahirkan atau apa gitu. Ada nggak korelasinya yang kamu ingat? Lagi stres misalnya, lagi nggak punya duit kan bisa aja nggak punya duit, stres gitu loh. Oh pernah sih. dia Jadi bukan nggak punya duit, dia pusing Enggak, nih. mungkin kelebihan duit juga pusing. Dia Frankie. pusing ngebagi duit kemana aja tuh. Karena nggak punya catatan ya, dikasihnya kemana? Enggak, itu macam-macam. Biasanya tuh ada pencetusnya sehingga dia tuh kemudian dia kambuh gitu loh. Mungkin ya pernah ada masa-masa yang dimana lagi pada waktu itu baru menikah ya, menikah, tiba-tiba ada kasus apa waktu itu ya, kita lagi sibuk memanage keluarga baru, di semacam dikerjain orang ya, bukan dikerjain tapi ditipu ya, ditipu. Waktu itu nilainya lumayan besar sih ya. Nah itu tipe saya adalah tidak ngamuk, tidak ke dalam. ini, tapi diem. Semakin mungkin sepertinya itu deh. Iya, ya gitu. itu ke dalam. Lebih jadi ke dalam, akhirnya makan ini ya. Mungkin bisa jadi di situ. Makan gitu. hati ya. Jadi makan hati gitu, berusaha untuk ini. Jadi kita sebagai pasangan muda tuh bukannya di ini orang ya, dibaikin orang, malah kesempatan dikerjain orang lah. Bukan dikerjain secara perdukunan, bukan, tapi secara itu finansial. faktor lingkungannya, Frankie. Genetiknya gimana? Ada nggak di keluarga kamu selain Nggak kakak kamu yang seperti itu? Nggak ada. Keluarga saya genetiknya kanker semua. Pada saat dia makan hati, dia lupa dok.
Kenapa? Minumnya teh botol sosro. Kan begitu, makan apa aja yang penting Makan minum hati teh mesti pakai kentang, Franky. Sambal hati jadinya. Ya sambil goreng hati tambah opor. Enak. Tapi emang lupus itu penyakit genetik, Dok? Ada Enggak faktor genetik. Ada faktor. Ada faktor genetiknya, kecenderungan. Oh gitu. Kecenderungan bahwa kalau dia begitu dia ada kemungkinan keturunannya juga gampang. Kalau orang lain kena stres tuh nggak seperti itu gitu loh. Ada Tapi kecenderungan. pada waktu itu menurut dokter enggak ya, menurut Prof ya? Cuman faktornya masalah sedikit atau banyak. Oh gitu. Sedikit atau banyak. Kok saya lebih karena faktor lingkungan sepertinya ya. Ya, Karena lingkungannya lebih banyak. karena kalau saya tahu keluarga saya ibu kanker, bapak kanker, eyang kanker, tante kanker. Itu saya Kanker yang penyakit kan ya? kanker penyakit. Enggak, sampai akhirnya saya berpikir apakah kalau kankeran side effect-nya bisa kena lupus, sampai berpikirnya begitu. Tapi Tanyalah pada rumput yang bergoyang. tapi kayaknya nggak ada rumusnya. Lalu dibilangin itu tidak menular dan tidak menurun katanya. Dan saya lihat memang so far anak-anak saya baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan kasus saya dan kakak saya sama-sama lupus itu 1 dalam sejuta apa gitu loh katanya. Nah, kakaknya itu gara-garanya di awalnya apa sih yang dirasain kakak? Sama Nah nggak kayak itu kamu? saya juga nggak tahu karena tiba-tiba Dia sudah menderita berapa lama gitu sebelumnya? terdiagnosisnya itu kira-kira setahun sebelum saya kena. Tapi saya nggak nanya gimana rasanya, ininya gimana. Karena pada waktu itu kan kita bingung kan, lupus kan kayak sesuatu barang baru gitu kan, penyakit langka yang pada waktu itu pemerhatinya belum banyak, dokter yang. Tapi kalau saya sih yang- ngelihatnya keren, rambutnya. Rambutnya menjamur. Rambutnya menjamur. Terus Nah, itu lupus Hilman ya. Keren. Pada waktu itu ya, untuk penyakit ini tuh kita bingung. Itu lupus apa sih? Semua keluarga saya juga tanya, lupus tuh apa sih? Bilang, kok dan setelah itu ya, setelah kita sama-sama merasakan sakitnya itu, tiba-tiba tuh jadi kayak tren gitu, tiba-tiba jadi banyak bermunculan enggak. Orang-orang sekarang lupus. suka tren. Franky juga suka tren. Orang ada gejala-gejala begini langsung di browsing. Wah, gua sakit ini. Diomelin sama dokternya. Yang dokter kamu apa saya katanya. Bener, lu tempo hari kan orang udah pada teman-teman bilang, lu sakit jantung nih. Saya pikir kalau saya pastiin dari teman-teman gue ngomongin sakit jantung, ya teman bukan dokter. Begitu saya ke dokter, jangan kamu ngomong dokter, nanti saya yang tentukan kamu jantung atau tidak. Ternyata begitu ketemu ahlinya, penyakit jantungnya nggak jadi tuh. Oh, Takut udah, gitu. Oke, nah, tapi kakak yang nomor berapa ya yang kena lupus? nomor di atasku persis. Unik. Kakaknya dia ini sekelas sama kakak saya, si Ricky. Kita kecil tumbuh bareng di sekolah yang sama ya, kakak beradik semuanya sekolahnya di tempat yang sama, sekolahnya Obama. Sekolahnya Obama. Tapi Waktu itu belum berkumis ya? Nggak, dia belum beli soalnya. Kalau berkumis kitanya kabur. Dia belum beli waktu itu. PRJ belum ada waktu itu. Jadi pengen nanya deh dok, waktu itu dokter saya tuh bilang lupus itu akan terlihat 10 tahun pertama dia mampu survive apa enggak. Kalau 10 tahun nggak survive ya itulah jadinya. Tapi kalau 10 tahun dia bisa lewat, dia bisa jauh lebih baik gitu Ya, loh. itu empirisnya begitu. Karena gini, saya punya saudara juga yang kena lupus. Lupusnya kan lupus ginjal. Sampai akhirnya meninggal, ginjalnya gagal ginjal Oh lagi. gitu, bocor ya. Iya, gagal ginjal, hancur habisan. Udah gitu kena tulang, sampai nggak bisa jalan, Iya, sampai memang. lumpuh. Jadi itu tergantung lah, jadi seperti itu. Iya, dan obat-obatannya karena kita sering minum juga pengaruh di mata ya. Oh iya, Mata saya tuh buramnya tuh bervariasi. Maksudnya saya plus tuh bisa ada plus setengah, tapi ada plus 3, tergantung kamu mana yang cocok aja. sebenarnya gini, rada mendingan karena kamu kenanya pada waktu usia udah agak dewasa ya. Oh, gitu. Artinya tulang kamu udah isinya udah banyak. Kalau misalnya dia anak kecil kena lupus, Oh. jadi dia makan tulangnya keropos. Satu, tulangnya bisa keropos. Yang kedua, dia itu bisa kontet. Jadi pertumbuhan tulang itu berhenti di situ. Oh gitu. Iya.
Dan pada waktu itu kamu sebenarnya rentan terhadap infeksi. Karena dia akan kekebalan kan. Kekebalan kamu itu ditekan supaya nggak menghantam organ kan. Tapi akibatnya kalau kamu kena kuman, virus itu gampang kena. Iya, memang. Makanya misalnya kalau orang lain ada kuman TBC kamu nggak kena, yang lain nggak kena, kamu kena gitu. Iya. Yang saya heran nih dok, boleh tanya juga ya dok ya. Saya pernah nengok anak kecil, masih umur 9 tahunan. Tapi anaknya sekarang sudah nggak ada sih. Karena pada waktu dia sakit itu saya kagetnya badannya kayak zebra. Karena katanya kekurangan nitrogen dari lupusnya itu. Saya kaget loh ngeliatnya. Karena benar-benar kok bisa gitu ya dok ya? Itu ya dia makanya kan lupus itu apa ya, kalau kita sebut tuh sebagai penyakit dengan banyak muka. Jadi efeknya kemana-mana tuh bisa beda-beda. Jadi artinya kadang-kadang buat seorang dokter umum dia ada gini-gini dia nggak mikir ke sana gitu loh. Nah biasanya makanya kalau untuk belajar lupus itu seorang dokter setelah dokter umum dia mesti ngambil spesialis. Spesialis tetap yang darah penyakit ya? dalam. Penyakit dalam bagian darah lagi gitu loh. Jadi dia yang punya concern dia langsung kayaknya ini gitu loh. Jadi feelingnya dia itu lebih tajam daripada dokter. Makanya that's why banyak orang yang sakit lupus itu tidak terdiagnosis bertahun-tahun. Bertahun-tahun nggak terdiagnosis karena dia setiap kali ada dia sakit, sakitnya ini. Padahal itu semua tuh adalah gejala dari penyakit yang sama gitu loh. Pada waktu saya ngobrol sama anak kecil itu, saya ingat banget tuh. Karena saya nengok sekali, abis itu udah nggak ada. Itu rasanya sedih banget karena dia itu menurut ibunya selalu juara. Selalu juara, tapi lebih juga faktor karena diminta ibunya, gitu. Jadi ibunya mengharapkan dia di-push. Di-push untuk selalu juara. Jadi pada waktu dia sakit, dia itu mention ke saya di tempat tidur di RSCM gitu. Wah, teman-temanku seneng nih aku sakit gitu loh. Jadi rivalnya nggak ada, nggak ada ngurangin saingan. Terus saya sampai bingung, kok anak kecil bisa sampai seperti itu gitu lingkungan. Ya. Itu faktor lingkungan berarti ya? Iya, stresnya tuh dari lingkungan itu. Ya, tekanan-tekanan dari lingkungan ya. Makanya sebenarnya sih kalau saya bilang ya orang tuanya yang salah, itu dia terlalu neken. Padahal kan kita nih udah lewatin usia di atas 50, kita tahu orang yang ya kecuali kamu 22 kan. Iya. 25 katanya. Kecuali maksudnya gini. Nggak boleh bohong. 22. Karena kita kan udah ngalamin sekian. Teman-teman yang dulu tuh rajin, nilainya bagus-bagus juga kadang-kadang nggak jadi apa-apa. Tapi yang bandel-bandel yang nilainya jelek-jelek nggak naik malah jadi sesuatu gitu loh. Networkingnya bagus. Nggak, jadi nggak terlalu perlu untuk mengepus anak sampai seperti itu. Gitu. Saya jadi curiga nih. Jangan-jangan dokter J termasuk yang dulunya bandel gitu ya. Sekarang jadi dokter. Loh, jangan buka rahasia lah mereka. Nggak segitunya deh. Nggak, tapi begini, ini saya mau nanya ada sesuatu ya. Jadi awal tidak tahu, begitu berobat dokter sebulan berapa kali? Pada waktu itu ya? Sampai benar-benar sembuh. Iyalah, sampai benar-benar sebulan kali ke dokter. Bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali tergantung dari kondisinya ya. Terus kemudian tiba-tiba bayinya kenapa? Tiba-tiba hilang aja tiba-tiba membaik ya. Bentar ya, saya kayaknya ada fase selama saya sakit itu kan 10 tahun sakit terus kan nggak enak ya. Itu ada fase-fase saya pengen bunuh diri tuh ada. Mungkin sampai 3-4 kali mungkin ada ya. Dipraktekin? Dipraktekin apa enggak? Maksudnya? Kan, iya dong, cuman bekal itu aja. Minum apa ya waktu itu? Sanak sih ya. Sanak banyak-banyak itu atau kurang literasi. atau literasinya bener. minum apa lagi ya? Pokoknya yang saking udah capeknya ini kan, terus akhirnya saya tidur ngumpet dari balik tempat tidur supaya nggak ketahuan gitu. Cuman konyolnya saya lupa mindahin itu yang keberapa ya, yang keempat kali apa yang ketiga kali. Lupa mindahin obat-obatan yang saya minum, ketahuan sama suami saya. Lah, ini kok langsung banyak begini. Jadi artinya bukan sekedar keinginan ini. Menstruasinya sudah dipraktekin. Karena sudah terlalu capek sakit ya kan. Kan pada waktu kena jantung apa saya ingat ya. Saya bawa anak-anak saya ke
Monas malam-malam itu kan, terus naik delman, naik apa gitu. Untungnya saya bawa pengasuh anak saya bawa, driver saya bawa juga, jadi saya nggak terlalu bingung membawa anak-anak saya. Lalu saya memperhatikan itu kan di tengah Monas kan kita keliling ya, bisa ngeliat lampu keliling gedung-gedung itu. Saya pelan-pelan melihat kok jadi segaris semua lampu itu. Padahal kan lampu kan ada tinggi rendah, tiba-tiba jadi segaris gitu. Yang awalnya garisnya gerak-gerak, lama-lama garisnya lurus kayak apa? Jantung tuh lama-lama jadi gini, gitu kan. Terus saya bilang sama sopir saya, Jal, perhatiin deh, ini kenapa lampu-lampunya pada segaris semua ya, bilang. Dia langsung, karena dia tahu saya sakit, dia langsung standby. Waktu saya bilang ini kenapa ya lampu-lampu pada segaris semua, langsung saya pingsan, hilang gitu. Cuman pada waktu proses hilangnya itu saya sadar saya menghilang itu. Lalu saya sempat berdoa sedikit, Tuhan tolong jangan sampai saya nggak ada di depan anak-anak di Monas lagi gitu kan. Malam-malam kan bikin geger gitu. Terus ke rumah sakit? Ya abis itu ke rumah sakit. Terus dia bilang apa? Gangguan di apa ya, otak apa di mana Di ya? otak itu. Di otak ya. Langsung jadi gitu. Terus akhirnya ya udah masuk Itu rumah waktu sakit. itu lupa minum obat nggak? Kayaknya saya termasuk rajin minum obat ya. Oh, Termasuk rajin minum obat sampai seperti gitu, makanya jadi ada titik-titik yang terlalu capek saya sakit gitu. Sampai pernah juga ada di tahun 2000, anak saya kan, saya hamil anak perempuan, saya didatengin, saya sempat cerita ke Frankie, kakak saya tuh ada yang lumayan kejawennya banget gitu, mengajaklah paranormal dari keraton katanya. tuh, khas tuh. Nah, lalu sampaikan ke saya, nyampein bahwa ibu ibu sebetulnya tidak perlu sakit. Ada jalan keluar buat ibu sembuh. Caranya gimana, Pak? Bilang, ibu harus pindah keluar dari Jakarta. Pindah dari Jakarta dan jangan tinggal di Jakarta. Nanti ibu bisa sehat. Terus kan saya bengong gitu, bingung. Terus saya bilang, Pak, kalau soal bukan tinggal di Jakarta, saya punya tanah di luar Jakarta. Itu sudah bisa dianggap saya bukan tinggal nggak? Cuman di atas semua itu, kepercayaan saya tidak membolehkan percaya seperti itu gitu loh. Maksudnya Enggak, tapi dia ngomongnya benar. Benar, serius. Dia pada waktu itu dia mungkin paranormal, tapi dia berpikir seperti dokter. Karena dia mau bawa kamu keluar supaya kamu nggak ada beban, nggak ada stres, itu bisa ngilangin penyakit. Mungkin dia sempat sekolah di kedokteran, Dok. Nah, itu mungkin. Gitu. Ya, dalam hal itu benar ya. Saya bilang itu dia Saya pintar. udah tambah kemungkinan kalau pindah malah tambah pusing lagi. Waduh, nih gimana ngurus yang di Jakarta? Kalau gitu otaknya yang mesti disetel. Nah, terus akhirnya saya bilang, saya percaya hidup saya ada yang ngatur, maksudnya Tuhan yang ngatur. Jadi kalau memang sudah waktunya saya nggak ada, ya itu memang sudah waktu saya. Tapi kalau memang belum, saya percaya pasti belum. Lalu dia kasih waktu, saya ingat seingat-ingatnya saya pada waktu itu adalah tanggal 3 April tahun depannya. Cuman saya masih lupa antara 2002 apa 2003, tapi sekitar segitu. Nah, lalu pas kejadian tahun depannya, saya pikir kan itu udah tanggal 2-nya kan. Oh, puji Tuhan, nggak ada apa-apa gitu. Pas di tanggal 3-nya, kan kebetulan rumah saya waktu itu ada di kompleks yang sama, tapi agak pindah ke depan. Nah, saya waktu itu sudah ada di rumah yang di depan, tapi untungnya masih pakai tempat tidur yang masih di bawah, karena belum dimasuk-masukin barang-barang gitu kan. Di tanggal 3 itu, saya melek bangun pagi, itu udah langsung vertigo berat sekali. Apa mungkin sihir saya yang terganggu dengan omongan itu sehingga terbawa gitu loh. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Terus saya bilang, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kalau memang saya udah waktunya nggak apa-apa, tapi jangan diberikan seakan-akan saya harus percaya pada omongan seperti itu gitu. Saya pengen percaya pada jalan Tuhan aja. Puji Tuhan kok
tiba-tiba saya membaik gitu loh setelah pengobatan. Memang waktu itu pengobatannya tuh macam-macam ya, ada yang 2 minggu saya masuk rumah sakit, ada yang 1,5 bulan, ada yang 1 bulan, macam-macam gitu loh. Di dalam rentang setahun 3 kali masuk rumah sakit dari tahun 2000 sampai 2010 gitu. Nah, mulai semakin agak membaiknya tuh setelah 2007, di mana prosesnya saya capek kan, udah beberapa kali coba bundir gitu, nggak berhasil juga. Lalu saya baca penelitian dari Jepang mengenai molekul air, Iya. ya air itu kalau kita hexagonal. maki-maki, Jadi jelek. air itu kalau maki-maki kan jadi jelek. Kristalnya jelek. Kristalnya jelek. Lalu tapi kalau dipuji-puji dia jadi bagus. Terus saya lagi berpikir darah kita kan 90% ya. 70%. Ya mungkin 80-90%. Banyak lebih banyak airnya gitu loh. Kenapa kita nggak puji-puji aja di samping pasrah sih sebetulnya, campur pasrah sama itu sambil toh saya udah ngikutin pengobatan yang benar. Udah ngikutin. Terus akhirnya ya tiba-tiba saya bilang, "Tuhan, pasrah saya. Mau mati mau nggak terserah deh," gitu. Kok membaik sendiri? Just it gitu. Ya. Cuman gitu aja gitu, maksudnya dengan pola pikir yang dipasrahin, terus pengobatan benar. Saya waktu itu pakai apa? Saya mulai tusuk jarum mulai tahun 2010. Tapi sebelumnya belum, masih belum terlalu, hanya sporadis, hanya kadang-kadang aja. Tapi saya ngeliat, loh kok nggak jadi mati gue. Enggak, tapi itu memang pengaruh. Pengaruh Lupus karena itu apa? sangat terpengaruh oleh ini. Oleh Kalau pikiran kita ya? tuh udah nggak stres, nggak gitu-gitu tuh otomatis gitu kekebalannya juga nggak terlalu galak. Oh gitu ya malah ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau waktu itu kamu percaya sama si paranormal itu, kamu juga bisa baik. Kadang kan kalau misalnya kalau ada pendeta tiba-tiba numpangin tangan, kamu percaya baik. Enggak, faktor itu pengaruh sekali. Oh gitu. Ya. Oh, jadi bagaimana kita Iya. merespon ya? Pikiran kita merespon ya? Faktor psikologis berarti dok ya. Ya, itu kan kalau di kedokteran itu namanya psikosomatis, pikiran mempengaruhi badan. Tapi Oh, gitu. tapi di angkatan saya bukan dia yang paling sering masuk rumah sakit dok. Sony Oh, Sony masuk. masuk. Oh. Kan dia dokter. Apalagi dokter Jaya lebih sering juga. Suka ngeselin itu. Ya begitulah. Harus sabar-sabar. Enggak, tapi kalau dari perubahan gaya hidup ada yang berubah nggak, misalnya sama selama sakit itu makannya dirubah menjadi makan sayur doang. Oh atau iya, apa gitu-gitu. saya jadi lebih apa lebih yang ke arah dirubah? sayur lebih ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi ini sih cheating juga ya, lebih banyak daging juga. Kalau lagi kepengen steak banget, Jadi kurangin udah daging, makan ngurangin sayur. sih, tapi lebih banyak sayur. Buah? Saya justru nggak berani banyak buah, karena kalau makan buah gelondongan gitu sakit mah saya kumat. Tapi kalau di jus atau apa gitu aman, nggak masalah. Jus pakai es ya. Jus ya Nggak, es kalau dikit. gedondong memang itu bisa sakit mah kalau bijinya dibanyak dimakan. Tapi gigitnya juga nggak kuat kayaknya. Nggak, Terus, tapi terus itu ya juga ini ya lebih mencari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu bikin stres nah ya. itu kerjaan. Ada nggak yang berubah dari sebelum sakit, waktu sakit sampai kemudian baik? Ada nggak perubahan stres kerja nih? Kan saya punya salon ya. Ya. Dulu tuh awal-awal itu memang agak sedikit memusingkan kalau terkait dengan SDM ya. Karena SDM-nya tuh punya salon tuh kan SDM-nya mesti yang gimana ya? Itu pekerjaan yang membutuhkan art. Otomatis yang biasanya penuh dengan art gitu, orangnya moody. Ini laki apa perempuan nih? Laki dan perempuan. Oke. Itu pasti moody. Jadi kita mesti pintar-pintar menghadapi beberapa orang yang temperamennya beda-beda, kelakuannya beda-beda juga gitu. Ada yang baik banget, ada yang ngaco banget gitu. Nah, Itu pada waktu tahun-tahun sebelum sakit tuh ya. itu banyak banget kasusnya. Ada yang kalau cowok tuh banyak yang yang ya ada yang
straight nggak straight tuh ada gitu, dan sikap mereka tuh ada yang nyolongan juga, ada yang enggak, biasa ya, lah. ada yang berantem apa enggak, yang lebih inilah. Nah begitu sakit saya mencoba menganalisa, oh saya nggak boleh, udah deh, yang tadinya kita target kita tuh 100% atau 90%, dibikin 40-50% aja juga udah nggak apa-apa. Terima-terima aja lah sifat orang dengan segala macam gitu. Ya waktu itu sih memang sempat agak kobol-kobol ya salon saya, karena kan waktu itu ada yang di lain, bukan dekat rumah, saya mantaunya susah. Nah itu agak saya lost dikit gitu, supaya nggak terlalu makan badan, karena mikirnya banget susah gitu. Terus ya saya cari kegiatan-kegiatan yang kalau ada kerjaan ya nggak apa-apa yang sifatnya wira swasta gitu. Tapi kalau misalkan kegiatan-kegiatan dengan teman, saya cari yang apa ya, kayak sekarang tuh saya lagi ikut Suara Jakarta 80. Suara Jakarta 80 itu paduan suara angkatan 80-an, SMA 80-an. Jadi yang nggak terlalu makan energi ya. Makan ini. Ya jadi pengurus juga sih, tapi happy gitu loh. Jadi biar, dan hasilnya ternyata banyak orang suka, jadi ya puji Tuhan buat kita jadi ininya juga baik juga. Cuman juga jangan terlalu kecapean. Kalau begitu kecapean langsung kambuh. Hubungannya dengan ngurus anak udah bebas gitu-gitu. Mungkin itu pengaruh juga. Anak ya, saya dulu tidak terlalu, justru pada waktu sakit awal-awal itu anak saya nomor 1 sama nomor 2 tuh sengaja saya agak jauhin. Karena pada waktu itu saya baru pikir saya akan mati, akan nggak ada gitu loh. Jadi saya berusaha untuk jaga jarak supaya mereka nggak terlalu sedih kalau saya kalau ingat itu lucu juga sih. Tapi ternyata jadinya mereka kemandirian banget sekarang. Kadang-kadang nggak butuh nasihat kita, tapi puji Tuhan untungnya mereka bagus-bagus. Jadi tapi waktu sakit itu sempat nggak browsing atau nyari tulisan itu tentang penyakit? Gitu? nyari banget. Akhirnya jadi pinter kan? Jadi pinter, tapi juga jadi tambah takut. Kok macamnya banyak banget tuh ternyata. Wah nggak bisa ketebak. Udah bisa buka praktek dong. Jadi tukang obat. Ngapalin obat. Obat ini buat ini. tapi yang saya ambil satu persamaan ya. Kalau ada kejadian kayak begini tuh, yang paling benar tuh kita pasrah sama bos gede aja lah udah. Salah. Jangan bypass begitu atuh. Ke dokter dulu. Apapun bos gede ngomong, kalau kita nggak berusaha lewat. Iya. Ini kan tadi kan udah kemana-mana dia, udah ke sana sini. Franky, saya udah bilang nih, sekolah dokter itu mahal. Kesian kalau langsung bypass ke atas. Kasih rezeki lah sekali-sekali. Gimana sih? Kan paling kurang nih kayak aturan BPJS tuh, pergi ke dokter umum dulu. Dokter umum curiga, kasih penyakit dalam. Kayak dalam rada curiga, periksa lab. Oh ternyata lupus. Kirim ke dokter penyakit dalam yang khusus tentang lupus. Udah gitu. Sampai dokter khusus udah bilang, gini aja mah ke dokter umum itu kelar. Nanti kalau udah baik baru dia over. Ya itu cara kerjanya gitu. Kalau saya perhatiin, tapi ya kalau teman-teman saya yang meninggal, terutama yang sudah menikah, itu keluarganya nggak nopang ya. Jadi suaminya tiba-tiba menikah lagi atau apa. Itu sih itu yang membunuh lah, bukan penyakitnya. Iya, itu yang lebih cepat. Itu lebih membunuh. Itu lebih membunuh gitu loh. Jadi dukungan keluarga tuh penting banget gitu loh. Dukungan keluarga tuh amat sangat penting gitu. Tapi kebayang ya Franky ya, dengan satu penyakit ini aja kan ceritanya jadi seperti itu. That's why seorang dokter walaupun dia belajar ilmu kedokteran, tapi cerita pasien ke pasien tuh beda-beda. Gejalanya yang keluar beda-beda. Nah itulah yang membuat seorang dokter yang berpengalaman, tinggi jam terbangnya, itu punya feeling lebih tajam daripada untuk ini ya, deteksi ya. Karena dia tahu ini gitu loh. Karena dia punya pengalaman. Saya tuh sampai pernah ngomong sama suami saya karena sakit banget gitu ya. Pak, Bapak kalau mau ini lagi nggak apa-apa deh sama yang lain, asal jangan dikawin aja, dia bilang. Enggak, terus komentarnya gimana? Kita mendengar nih. Istri gue gila katanya.
Untungnya punya suami baik banget. Jadi dia nggak ngomong yang bener nih gitu. Istri gue gila deh. Apa hasilnya sakit jadi gila deh. Tapi telaten nih nemenin ke dokter, telaten ininya. Tapi ya hasil ngobrol-ngobrol sama dokter Jaya nih, itu faktor sokongan dari keluarga tuh memang banyak ya, gede ya. Perannya penting karena sokongan keluarga itu membuat itunya bebannya di si kekebalan tuh lebih ringan, jadi dia nggak terlalu Dan banyak bukan gerak penyakit juga, ini Bang. aja kan dok, kalau kita ngobrol. Bukan. Semuanya sih. Itu juga menyadarkan saya juga. Saya itu kan orangnya terlalu aktif ya. Terlalu aktif. Jadi pada saat kadang pada waktu sehat, setelah 10 tahun gitu ya mulai sehat-sehat, saya sering kabur lagi kan, ngurusin ini, ngurusin itu, bantuin konvensi Demokrat lah, amal lagi. Terus akhirnya anak saya bilang, "Ibu nih ya, kalau lagi sehat aja deh, waktunya udah keluar semua untuk temen lah, untuk apalah. Ntar giliran sakit, orang rumah yang repot." Pada waktu mengena banget. Terus akhirnya saya berpikir waktu itu, oh kayaknya nanti begitu umur 50 ibu akan lebih sering-sering di rumah. Nggak, tanya dong ya, ke anaknya. Jadi mau ibu di rumah, mau ibu sehat gitu kan? Enggak, akhirnya sekarang tuh dilihat itu mana yang benar-benar kegiatan yang benar-benar untuk apa ya, refreshing. Untuk ini nggak apa-apa. Ya samping pelayanan ya. Paling ini sih pelayanan di gereja kita ikuti. Terus ya itu tadi paduan suara, line dance, ya kayak gitu-gitu. Ikut line dance dia. Ikut line. Soalnya supaya olahraga kan ya dok ya. Menyanyi itu olahraga mulut sama olahraga paru saya bilang. Nggak, Otak juga ya. happy. Tapi ternyata Tapi kalau otak ya. nyanyi happy. Coba Ya, Lebih iya. enak lagi apa dok? Dengerin orang nyanyi. Nggak perlu nyanyi, kita udah happy. Kalau nyanyi itu olahraga kalau saya bilang sih. Ya kan itu kan, sorry ya, saya nggak begitu tahu. Tapi yang jelas tuh kontrol napas tuh kan penting. Iya. Gimana kita mau ngomong kalau lagi napasnya nggak orang beres? main remi aja olahraga kok. Siapa? Main remi. Oh iya. 41 olahraga juga. 21. 41 dong. 41. Apa 41. Main remi 41. Oh. Yang itu kartu 41 itu lo lupa ya. Nah, saya sih taunya 21 tuh Blackjack. Tapi bukan judul ya. 21. Asa King udah menang. Oke, jadi ini sekarang boleh dibilang udah nggak pernah timbul ya? Atau masih? Masih Sebetulnya suka masih. suka kontrol nggak? Kontrolnya udah ke dokter Profesor Subairi tuh udah agak jarang. Ya. Tapi- Yang dikontrol apanya tuh? Dia lihat perusahaan labnya apanya yang jadi kontrol. Kamu kayaknya udah remisi nih gitu. Ya pada waktu udah remisi sih kita diajarin untuk obatnya tahu pakai ya istilahnya ya. Jadi kalau kamu ngerasa agak nggak enak minumnya ini berapa kali, kamu atur deh dia bilang gitu. Ya udah akhirnya kita atur sendiri aja. Kalau lagi tiba-tiba agak nggak enak kita minum. Nah, itu cuma berubah. perasaan aja atau ada hasil labnya kalau sekian gini. Kalau untuk awal-awal sih perasaan ya, maksudnya kondisi kita kan tiba-tiba Ya, kita sedang kalau ngerasa, lupus kan ketahuan ya kalau lagi ada perubahan Iya, tuh. iya. Karena kita seperti ada orang di dalam orang kan gitu loh. Beneran loh. Seperti ada yang orang Ngendalin kita punya ngobrak-abrik badan kita gitu loh. Jadi kita mulai ngerti, nah ini kok agak begini nih. Yang paling sering sekarang yang saya alami tuh kayaknya lagi ada gangguan untuk vertigo ya. Tapi saya nggak tahu lupus mengena kemananya untuk membuat vertigo terus. Ini dalam kondisi sekarang nih saya juga merasa sebentar lagi saya vertigo. Dalam sekarang nih detik ini gitu loh. Itu Tapi- yang dihantam tuh saraf nomor 8 di otak. Oh, saraf nomor 8 itu Saraf keseimbangan. saraf. Itu katanya ada cairan di belakang telinga Iya, habis gitu. itu ada di belakang telinga ini ada seperti kekeong. Itu dia yang ngatur kita keseimbangan. Nah, kalau dia tuh keobrak-abrik itu kita vertigo. Ada cairannya di dalam. Itu rumah siput namanya. Memang itu. Berarti saya anjurin jangan nyetir sendiri lagi ya, harus ada yang Iya dampingin. memang harus ada. Kayak saya kan ada supir cadangan tuh yang tadi.
Oke. Ya mudah-mudahan bisa. Cuman sekarang lebih enak dong Ye. Kan gini ya, tadi kita udah ngobrol. Kita udah tahu bahwa ternyata kendali daripada pikiran kita itu sangat besar terhadap kita punya fisik. Jadi kalau kamu ada bakal gitu, alihin di pikiran. Nih contoh ya, kalau dibilang penyakit, banyak dok ya penyakit di badan saya nih dok ya. Gue cuekin, beneran. Begitu kita cuekin, ya sehat mendadak. Walaupun besok-besok atau itu waktu kita timbul lagi ya berasa lagi. Beneran, gue cuekin tuh. Ya kayak tadi, tapi kita mesti tahu nih, kita cuekin dengan cara kayak gimana atau pada saat apa. Pada saat kita menjalankan sesuatu yang kita senang, penyakit itu boleh dibilang kabur. Ya dok ya, kira-kira Ya, gitu. faktornya sebenarnya ada dua pikiran, tetapi faktor lingkungan juga tuh termasuk makanan, pola pikir apa gitu-gitu loh maksudnya saya. Waktu itu sih kita juga diajarin untuk jangan over excited, jangan terlalu Terlalu sedih sedih. berlebihan, jangan terlalu girang kebangetan, jaim, jaga imut. Bukan jaga image tuh, jaga. Tapi obat udah jarang dipakai lah ya. Masih dibawa terus. Enggak, itu yang begituan enggak ada istilah namanya sembuh kan. Harus itu terus. enggak ini ada lagi sekarang lagi remisi nih. Kadang-kadang dia masih bisa kambuh sekali-sekali. Oh, ternyata bukan narapidana doang yang dapat remisi ya. Iya. Kita juga dapat Nanti remisi. dapat abolisi juga. Dapat perpanjangan umur ya kira-kira 7 tahun lagi. Kalau sudah sembuh, itu namanya di amnesti. Amnesti. Amin. Ya itu, jadi kita selama ini kan kita cuma berteori orang sakitnya apa, ternyata kan boleh dibilang itu cukup mengerikan ya kalau sampai dia sempat mikir, bukan sempat mikir mau bunuh diri, mau dipraktekin gitu kan ya. Enggak, tapi kebayang nggak Franky kalau kita sakit berulang-ulang dan kita tahu nih nggak ada solusinya gitu loh. Capek loh. Capek Franky. Buat pelakunya tuh capek banget gitu. Maksudnya kita sadar kita ngabisin duit, kita nyusahin orang. Satu kan kalau kita masih pakai asuransi kan nggak apa-apa ya. Kan masih ada dari kantor pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, pada waktu itu tuh kalau nggak salah ada ya istrinya sopirnya Agim atau gimana itu kan kalau nggak salah dengar-dengar itu juga gitu. Lupus juga, tapi kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu benar apa enggak. Ini nggak ada masalah dengan soal pengobatan. Kebayang kalau orang yang dari sosial ekonomi kurang, itu yang selalu saya pikirin. Itu satu. Dia untuk berobatnya susah. Terus kemudian anaknya banyak dan tergantung sama dia. Dia harus kerjaan dan segala macam. Belum lagi kalau kadang-kadang yang pernah kejadian sama teman saya kan, dia kesian sama suaminya kok dia jadi beban suaminya gitu. Iya, Nah itu Franky. Itu tuh Kadang-kadang itu pikiran. berat Franky. Makanya jadi maksudnya kadang-kadang beban setiap orang beda-beda. Ada orang yang beruntung jadi disokong sama keluarga, dia buat berobat tidak ada masalah dan segala macam gitu loh. Jadi ya harus kita pikirkan itu. Ya, jadi makanya kalau saya tuh balik lagi, saya tuh bukan yang nggak mau bayar dokter, tapi menurut keyakinan saya dok ya, kepercayaan saya sama bos gede lebih gede daripada yang lain. Saya ada kadang-kadang sama kayak Yaye juga. Dokter bisa dianggap sia-sia ngomong di sini bilang nggak mau percaya dokter. Bukan. Nah itu dokter, salah. kita udah lewatin nih dokter, udah kita kunjungin deh sampai ini. Ya itu ngomong harus penuh. Terus kemudian nih nggak kelar-kelar nih. Itu pada saat kita pasrah itu bos gede tuh istilahnya jauh lebih cepat nyembuhin daripada kita usaha sendiri dok. Kan saya udah pernah bilang sama dokter Jaya, gak ada mustahil buat Tuhan. Harus kita pegang terus. Saya ya 2-3 kali tuh. Modalnya sederhana. Minum air sendang sono. Shoot. Hilang. Believe it or not, tapi bukan replay. Kalau zaman dulu di koran Kompas kan ada tuh believe it or not tapi itu replay. kuncinya satu, kepercayaan kamu itulah yang menyembuhkan kamu. Kalau buat orang di negara Konoha itu dikasih air jampi-jampi, dia minum dia sembuh lagi. Sama, prinsipnya sama. Iya. Cuma dengan media yang lain. Ya
itu kan masalah kita, Iya, kepercayaan. hubungan kita ya. Gitu. Tapi memang keluarga sih gimana caranya harus bisa mendukung. Iya. Pada saat keluarga ada anggota keluarga yang sakit, dapat dukungan keluarga tuh susah-susah gampang juga Iya. sebetulnya. Ya Susah. tergantung relasinya sebelumnya Ah, ah, gimana. ah, Kalau ah. relasinya baik, mereka pasti akan dukung. Untuk nggak cari keluarga yang lain ya. Bukan, tapi kan bayang nggak kalau orang yang sakitnya itu dia galak banget sama anaknya, galak banget sama suaminya gitu. Wah, begitu dia sakit ceritanya lain, Bang. Ah, itu semua sudah diatur dong. Oke, jadi Ye, untuk kejadian-kejadian yang sekarang ya Ye alamin ya, frekuensinya udah berapa sering lagi kira-kira? Atau Yang saat ini. Jadi kan masih periodik apa enggak? kan seperti yang waktu tadi aku ceritain kan batas kan 10 tahun gitu kan. Kan udah lewat. Nah, pada waktu 10 tahun itu ternyata pas 10 tahun aku tuh berat gara-gara tanggal 30 Desember saya jenguk teman saya di Keramat dia sakit. Terus dia bilang enggak kok, aku sudah mau pulang, dia bilang sudah mau pulang, ini sudah lepas infus, tenang aja, besok nanti malam atau besok aku sudah bisa pulang. Dan besoknya saya dapat kabar dianya meninggal karena tiba-tiba serangan malamnya. Jadi lupus kan seperti gitu ya. Untuk buruk dan membaik tuh seperti membalik telapak tangan, cepat banget gitu. Nah, jadi pada waktu tanggal 30 kita udah happy-happy janji mau ketemu bareng, mau ini bareng. Besoknya dapat meninggal, tanggal 1-nya saya drop. Terus langsung kebayang kan gue batasnya 10 tahun nih gitu loh. Karena waktu itu memang benar-benar awal nih. Di situ masuk lagi, saya ingat sih masuk rumah sakit lagi. Tapi terus mulai yang tadi yang ada proses kita untuk memasrahkan diri tiba-tiba membaik, dan di tahun 2010 kesininya tuh semakin jarang, malah di tahun 2015 ya apa 2017an kesini tuh belum pernah masuk rumah sakit. Tapi jangan masuk lagi ya. Ya Enggak, sebaiknya tapi jangan. itu tergantung kontrol, Franky. Kalau orang udah sampai fase dia pasrah, udah nerima apa adanya, dia tuh semuanya tuh jadi adem semua. Gitu. Kan kita udah tahu nih problem utamanya sebabnya apa ya, sebabnya itu yang kita eliminir kan dok ya, gitu ya. Tapi ya Pikiran. dengerin kayak gini ya menarik, artinya ini orang-orang kan juga kadang-kadang mikirin sesuatu lupus itu apa, ternyata lupus itu kita nggak bisa spesifik gejalanya kita kenalin, dan itu mesti hati-hati. Ya, tapi ya prinsipnya itu kekebalan itu yang salah, error, dia menghantam diri sendiri, apapun dihantam Iya, sama dia. dan pada saat menghantam itu kita nggak bisa mengatur pikiran kita ya. Maksudnya seberapa buruknya itu, seberapa jeleknya juga kondisi kita nggak bisa ngatur Oke, gitu. Jadi, sekarang saya mau nanya, kamu ada makan suplemen nggak sama misalnya? oh malah nggak berani ya. Nggak berani ya? Tapi saya minum stem cell. Stem cell apaan? Stem cell Purtier. Oh, Putier tahu. Saya minum itu benar-benar itu di tahun berapa ya? 2018 Agustus. Saya minum selama 6 bulan penuh, nggak berhenti. Tapi itu kayaknya membantu saya juga deh, karena itu terapi sel induk ya. Terapi sel induk dari plasenta rusa New Zealand yang polutannya 0 kan, gitu, polutan 0, dan mereka makannya kan sangat terpilih, jadi hasilnya bagus, dan puji Tuhan ke saya efeknya bagus banget. Itu membantu. Ya, kita turut doain aja ya buat Yaye sama teman-teman sama orang-orang yang lain itu yang lupus itu, supaya istilahnya berjuang buat kesehatan sendiri, dirinya sendiri gitu. Tapi don't worry ya, besok kita ngumpul. Buat reuni. Buat ngancurin Reuni teman lupus. SD. Teman SD.
Iya. Oke. Yang sakit lupus orangnya sebenarnya lumayan banyak lagi. Cuman gejalanya Nggak ketahuan. variasi. Dan Ada mungkin- yang ringan, ada yang Mungkin berat Iya. sekali. nggak semua dokter aware bahwa ini adalah lupus kali dok, Oh, emang iya. ya kan? Itu banyak misdiagnostik Iya. ini. Kecuali kalau dia memang datang ke dokter penyakit dalam, mereka aware. Mereka periksa langsung ke situ arahnya. Kalau nggak diperiksa nggak ketahuan juga. Memang harus langsung ke ininya ya, ke Nggak, lab. tapi iya harus ke lab. Tapi yang diawali dengan kecurigaan. Seorang dokter umum nih, kayaknya ini rada-rada aneh nih. Mungkin arahnya ke sana gitu. Kalau dia suka baca ya. Kan kadang-kadang orang Ada ini juga yang nggak aware ke situ ya dokternya. kurang baca. Percaya nggak yang salah di mana? Kita di sekolah diajarin, kita lulus sekolah, lulus dapat STTB, surat tanda tamat belajar. Jadi banyak dokter yang begitu. Sudah selesai dokter, tamat belajarnya. Jadi dia Nggak diimprove. enggak, saya Nggak cuma ada. ingat ya tuh waktu dulu ya waktu sama guru saya ngomong, Prof, gimana sih caranya supaya kita tetap jadi dokter yang bisa update dan bisa membantu banyak orang? Satu, pengetahuan kamu harus banyak katanya. Bagaimana supaya pengetahuan banyak? Kan kamu punya waktu 24 jam. 8 jam kamu kerja, 8 jam tidur. Pakailah 1 jam untuk baca. Every day till you die, dia bilang. Karena dengan ikro itu baca, ya akhirnya kita jadi punya pengetahuan kan. Jadi punya kecurigaan, kira-kira jangan-jangan lupus. Nah, habis itu langsung kirim ke penyakit dalam. Nah, dia yang diagnosis gitu loh. Kita dokter umum tuh tidak punya kemampuan untuk menghandle itu. Karena kita udah tahu itu batasnya gitu loh, kita rujuk. Tapi kalau saya nggak baca apa-apa, ya itu datang begini diobati penyakitnya, gejalanya. Ini gejala-gejalanya. Nah, akhirnya bertahun-tahun kemudian baru ketahuan kamu lupus gitu loh. Ya itu salahnya di situ. Makanya kalau kita ini bikin podcast ini, salah satunya tuh edukasi masyarakat, aware gitu. Makanya kita juga sering-sering ngundang pasien seperti ini supaya jadi kita ingat, bisa Dok. ini. Banyak loh orang ke dokter, tapi nggak mau nanya. Dan satu juga banyak juga dokter ditanya nggak mau jawab. Betul, serius. Kita masalah kita di negara kita ini komunikasinya kita tidak pernah diajarin. Nah, baik sekarang ya balik nih ke pendidikan SD. Kalau di luar negeri, cerita film Harry Potter deh. Apa tugasnya? Suruh baca buku, suruh ngarang. Kita pernah ngarang nggak? Sekarang Anak udah jarang SMP ya? sekarang, SMP, SD disuruh cerita, baca buku suruh cerita, dia nggak bisa cerita loh. Nulis juga nggak bisa. Itu masalahnya, kita nggak bisa komunikasi. Orang kita mau pejabat aja nggak bisa komunikasi, pejabatnya mau kemana, rakyatnya mau kemana gitu loh. Itu komunikasi, kudu itu dua arah harus. Pasiennya juga harus aktif, nanya ke dokter, dokternya juga harus mau menjawab. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau dokternya, pasiennya di atas 50. Daftar pasien, itu ada sudah saya daftar ke dokter, dijadwalin tanggal sekian Maret tahun 2027. Hah? Dari Tahun sekarang? Ya. Karena? Daftar sekarang. Lo pasiennya kebanyakan. Satu hari pasiennya bisa 300. Oh. Coba dia tanya deh teman-teman deh. Ada nggak yang punya pengalaman ngedaftar ke dokter baru bisa berobat sebulan, 2 bulan, kadang-kadang setahun kemudian? Wow. Ada loh. Nah yang kayak begituan, kamu nanya apa juga dokternya nggak mau jawab. Serius. Iya, Nggak ada waktu. kecapean. Nggak ada waktu. Satu Iya. pasien dijatuhin 2 menit. Iya, Nggak, itu mesti diperbaiki, nggak bisa gitu. Karena satu penelitian di Amerika menunjukkan dokter yang menghadapi pasien aja cuman baca ronsen nih, dokter radiologi, setelah 100 ronsen dalam sehari 101-nya dia mulai ngaco diagnosisnya. Tapi Karena- kenapa dibolehin ya dok? Sampai satu pasien, sampai satu Loh, dokter 300 salah pasien. pasiennya sendiri. Coba kamu kalau mau ke restoran, nyari restoran yang rame. Mau ke dokter, nyari dokter yang rame. Oh ini dokternya rame nih, dokter bagus. Kenapa nggak pergi ke dokter yang pasiennya sedikit? Harusnya berobatnya ke sini. Nggak, kalau ke luar negeri, nggak, kalau ke luar negeri itu dokter tuh dibatasin, dokter di rumah sakit dibatasin 31 besok gitu loh. Iya. Jadi itu dibagi-bagi gitu loh. Kalau di sini kan nggak, kan ada dokter yang ramai sekali, ada yang sama sekali nggak ada pasien. Tuh, itu soal manajemen aja kok, manajemen rumah sakit namanya itu. Oke, berarti kita mesti tahu cari dokter yang pinter tapi kosong. Nah,
Gitu kan dok? Iya, kosong pasiennya bukan kosong Iya. ilmunya ya. Oke dok, ini kayaknya Ibu Yaye mau ada keperluan lain. Gue mesti ingetin lu, ntar Iya. lu Toto mobil lu ganjil genap nih hari ini. Sekarang jam berapa ya? Udah hampir genap nih. Oke. Genap. Hari ini tanggal genap ya? Genap, aman. Ya udah. Enggak, soalnya kalau itu mesti cari jalan sendiri. Oke. Ini jadi mudah-mudahan nggak terlambat nih nyampe ke tempat acara. Terima kasih atas sharingnya. Sangat Sama-sama, bermanfaat buat kita juga buat Oke, pendidikan. thank you ya. Terima kasih Ya. banyak Dokter Jaya, Frankie. Ntar Jadi juga dapat ilmu. Jangan lupa sonora ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!